memulai pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita membaca doa yang akan dipimpin oleh ketua kelas pada Bang Rizal. Silakan dipimpin. Kita mulai pelajaran pada hari-harinya atau kita belajar. Anak-anak ibu, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Ada yang tidak hadir? Ada semua. Alhamdulillah. Semua ya. Jadi hari ini kita bertemu lagi. Nah, sebelum ibu memulai pembelajaran hari ini, ada yang masih ingat minggu lalu materi kita apa ya? Hijrah Nabi Muhammad SAW Wali Songo. Iya, Wali Songo. Ada yang masih ingat Wali Songo itu apa sih? Ada 9 9 wali. 9 wali, apa lagi? wali Allah. Iya, semuanya lupa ya. Iya, jadi Wali Songo itu adalah orang yang dipercaya atau yang ditugaskan. Songo itu artinya 9. Jadi Wali Songo itu adalah orang yang dipercaya untuk 9 orang yang dipercaya oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyebarkan agama Islam. Nah, sebelum kita masuk ke pembelajaran hari ini, coba semuanya perhatikan gambar di depan. Ada yang sudah pernah lihat ini gambar siapa? Masa nggak pernah lihat? Iya, kan tadi kan kemarin kita udah belajar Wali Songo ada 9 kan? Nah, ini adalah salah satu dari Wali Songo. Belum ada yang tahu ya ini siapa ya? Nah, coba biar kita ingat lagi, sebutkan yang kemarin sudah dipelajari ada 9 itu yang kalian ingat. Sunan Derajat. Ya, terus. Ampel. Ya, betul. Ya, terus. Wali jaga. Terus. Iya, Sunan Bonang. Satu lagi? Iya, betul. Serai. Jadi, hari ini kita akan belajar tentang Sunan Derajat. Nah, jadi Sunan Derajat itu ini ya, ini adalah foto Sunan Derajat. Kita akan belajar tentang biografi dari Sunan Derajat. Nah, jadi nanti ibu akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok. Selanjutnya nanti kalian akan membuat bagan tentang biografi Sunan Derajat yang akan dijelaskan. Ibu akan bagikan dulu materinya. Nah, sambil kalian baca sambil ibu akan menayangkan sebuah video. Ibu akan menayangkan video ya tentang Sunan Derajat. Wali Songo bagian 7 Sunan Derajat. Simak ya. Sunan Derajat bagian dari Wali Songo yang lahir dari keluarga wali. Beliau adalah putra bungsu Sunan Ampel dengan Nyai Ageng Manila beserta Sunan Gunung Jati. Selain mendalami masalah keagamaan, Raden Kosim juga mempelajari berbagai adat istiadat kebudayaan Jawa. Latar belakang keluarga ibunya, Nyi Ageng Manila, yang merupakan putri dari Adipati Tuban, memberikan kesempatan bagi Raden Kosim untuk mendalami kebudayaan Jawa. Pengetahuan inilah yang kelak akan membuat Raden Kosim memahami sosioantropologi kebudayaan Jawa, hal yang sangat penting untuk berdakwah di tanah Jawa. Raden Kosim dikenal memiliki sensitivitas terhadap kehidupan sosial masyarakat Jawa. Pada masa-masa tersebut, Raden Kosim menyaksikan banyak masyarakat yang hidup dalam kemiskinan. Setelah belajar di Ampel Denta, Raden Kosim pergi ke Cirebon untuk belajar kepada Sunan Gunung Jati. Sunan Ampel mengirim Raden Kosim ke Cirebon untuk menambah kedalaman pengetahuan agama putranya tersebut.
tersebut sebelum berdakwah menyebarkan agama Islam. Selama belajar di Cirebon, Raden Qasim kemudian dinikahkan dengan Dewi Sufia, putri Sunan Gunung Jati. Setelah menikah, Raden Qasim tinggal di desa Derajat. Dari sinilah Raden Qasim selanjutnya lebih dikenal sebagai Pangeran Derajat oleh Sunan. Nah, tadi Ibu sudah menayangkan cuplikan video tentang biografi dari Sunan Derajat. Nah, tadi kalian sudah melihat kan, Sunan Derajat ini memiliki nama asli siapa? Raden Qasim. Nah, selain Raden Qasim, ternyata Sunan Derajat ini juga punya banyak nama. Bisa kalian lihat di depan. Ada Maulana Hashim, ada Raden Syarifuddin, ada Pangeran Kadrajat, dan Sunan Mayang Madu. Jadi banyak sekali ya nama beliau itu dikenal di masyarakat itu. Nah, jadi Sunan Derajat ini lahir pada tahun 1477 Masehi di Ampel Denta. Nah, nama ayahnya siapa? Sunan Ampel. Ya, Sunan Ampel ini juga merupakan salah satu dari Wali Songo. Nah, jadi Sunan Ampel ini melahirkan Sunan Derajat dan juga menjadi seorang wali. Nama ibunya siapa? Nyi Ageng Ngalila. Nama saudaranya, nama abangnya? Sunan Bonang. Ya. Sunan Bonang ini juga merupakan anak dari Sunan Ampel yang merupakan abang dari Sunan Derajat. Jadi Sunan Derajat ini merupakan anak bungsu dari Sunan Ampel. Lalu Sunan Derajat ini wafat pada tahun 1522 Masehi atau ketika dia berusia 52 tahun. Nah, beliau ini wafatnya di Lamongan. Nah, seperti yang kita ketahui ya, Wali Songo itu menyebarkan agama di Pulau Jawa itu melalui apa? Kesenian. Iya. Jadi semua Wali Songo itu menyebarkan agama di Jawa itu melalui kesenian yang ada di sana. Nah, kalau Sunan Derajat ini menyebarkan agamanya itu dia menciptakan sebuah karya yaitu Macapat Pangkur. Nah, Macapat Pangkur ini kalau di Jawa itu dia itu seperti kesenian yang di dalamnya itu seperti menjelaskan bahwa manusia itu harus berpindah dari kemaksiatan menuju ke jalan yang benar. Nah, itu di sana disebutnya sebagai Macapat Pangkur. Nah, kita juga akan belajar tentang sifat-sifat Sunan Derajat yang paling dikenal dari Sunan Derajat itu. Yang pertama adalah dermawan. Nah, Sunan Derajat ini kalian tidak bisa sekali melihat kayak ada fakir miskin, seperti ada orang tidak mampu. Pasti beliau itu selalu membantu gitu kan. Apalagi beliau menyebarkan agama gitu kan. Jadi pasti beliau itu peduli terhadap masyarakat di sekitar. Nah, juga peduli terhadap lingkungan sosial. Nah, Sunan Derajat ini walaupun dia merasa dirinya itu sunan seperti itu kan, tapi dia tidak malu, dia bergotong royong bersama masyarakat, dia ikut membantu masyarakat sekitar seperti itu ya. Nah, di sini ibu tadi sudah bilang kan, ibu akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok. Nah, ibu akan membagikan nomor, ibu akan membagikan 3 kelompok ya. Nah, masing-masing kelompok dan masing-masing individu ibu akan memberikan nomor. Jadi nanti ibu akan memberikan sebuah tugas nih kan. Nanti di akhir nomor yang ibu sebut harus maju ke depan dan menjelaskan hasil dari kerja kelompoknya. Jadi kalau ibu bilang nomor 3, berarti dari kelompok ini yang nomor 3, yang nomor 3 itu maju. Nah, itu ibu sudah berikan lembar kerja. Silakan kalian buat bagan sederhana tentang biografi Sunan Derajat yang telah ibu jelaskan. Bisa? Bu. Ya, sebelumnya ada yang bertanyakan dulu enggak? Udah paham ya? Ibu kasih waktu 1 menit. Silakan dikerjakan.
Ya, Ibu akan memanggil secara acak ya. Silakan bersiap-siap. Ibu mau nomor 1. Yang merasa dapat nomor 1, silakan maju ke depan untuk menjelaskan. Ya, dari kelompok 1 dulu ya. Juga kamu lihatkan bagan yang sudah kamu buat. Dan jelaskan kepada teman-temannya. Nah, di sini Sunan Ampel adalah ayah dari Sunan Derajat. Nah, terus Nyi Ageng Manila ini adalah ibunya dari Sunan Derajat. Lalu lahirlah anaknya yang pertama yaitu Sunan Bonang dan yang bungsu yaitu Sunan Derajat. Nah, Sunan Derajat ini lahir pada tahun 1470 Masehi. Nama lain dari Sunan Derajat yaitu Raden Kosim dan Sunan Derajat wafat pada tahun 1522 Masehi. Ya, tepuk tangan temannya. Nah, dari kelompok 2. Nah, ini adalah bagan dari kelompok 2. Nah, di sini ada ibunya Sunan Bonang, ayahnya dari Sunan Bonang yaitu Derajat ya, Nak. ayahnya dari Sunan Derajat yaitu ada Sunan Ampel. Kemudian ada ibunya yang bernama Nyi Ageng Manila. Kemudian Sunan Bonang dan Sunan Ampel ini menikah dan mempunyai anak. Sunan Bonang sama Sunan Ampel ini saudara ya. Menikah. Sunan Ampel dan Sunan Ageng Manila ini Jangan ditertawakan ya. menikah dan mempunyai anak dua. Yang pertama ada Sunan Bonang dan yang kedua ada Sunan Derajat. Nah, Sunan Derajat ini lahir pada tahun 1470 Masehi dan nama lain dari Sunan Derajat itu Raden Kosim dan meninggal pada tahun 1522 Masehi. Ya, tepuk tangan teman-temannya. Ya, itu tadi anak-anak ibu sudah mempelajari dan mengerjakan lembar kerja tentang biografi dari Sunan Derajat. Nah, selanjutnya supaya kalian itu lebih paham, lebih ingat juga, jadi ibu mau mengajak kalian bernyanyi tentang lagu Sunan Derajat. Di sini ada yang tahu salawat Allahul Kafi? Tahu? Yang Allahul Kafi itu ya. Tahu kan? Biasa di surau kan ada kan? Kalian baca kan?
nanti anak-anak ibu bisa dihafalkan ya lagunya di rumah supaya anak-anak ibu lebih paham. Nah, di sini kita sudah belajar dan ibu mau anak-anak ibu membantu ibu untuk menyimpulkan tentang materi kita hari ini. Siapa yang bisa? Siapa? Membantu ibu untuk menyimpulkan materi hari ini. Ayo siapa? Ya, Akila. Jadi tadi kita tuh belajar tentang Sunan Derajat, di mana ayahnya Sunan Derajat itu bernama Sunan Ampel, ibunya bernama Nyi Ageng Manila. Ya. Nah, Sunan Ampel itu ada dua bersaudara, yaitu abangnya bernama Sunan Bonang dan Sunan Ampel. Ampel itu ayahnya ya, bukan Iya, abangnya ya. Sunan Derajat salah Bu. Lalu Sunan Derajat itu lahir pada tahun 1470 Masehi. Meninggalnya pada tahun 1522 Masehi. Iya. Yang lain sudah paham semua? Ya, kalau sudah, ibu mau memberikan kalian PR di rumah. Buka halaman 130. Nah, di situ ada pilihan ganda, silakan dikerjakan. Minggu depan silakan dibukukan kepada ibu ya. Nah, sampai di sini ada yang masih mau ditanyakan? Ada. Kalau tidak ada, mungkin pembelajaran hari ini kita cukupkan dulu sampai di sini. Nah, apa namanya? Ibu akhiri. Sebelum itu silakan pimpin doa kepada ketua kelas. Doa pulang. Bang Rizal. Mari kita membaca mendadak. Alhamdulillah.